Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Membuang Sampah Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 17 sampai dengan ke-18, dan kita bisa membaca sampai ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami akan belajar untuk membuang sampah di dalam kehidupan nyata dan juga membuang sampah yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Membuang sampah kehidupan. Rasanya semua setuju dan sepakat bahwa sampah itu kita harus buang. Rasanya setuju dan sepakat bahwa sampah itu yang dihasilkan dari limbah rumah tangga, sampah yang dihasilkan dari kelurahan ataupun perkampungan kita, itu harus dibuang. Semua orang pasti sepakat dengan hal ini. Sekalipun ada sebagian orang yang suka membuang sampah sembarangan, atau sekalipun seseorang itu suka nyampah di rumah, jorok, kotor, tapi dia sadar kebersihan itu penting. Sejorok-joroknya orang, sekotor-kotornya orang, mungkin seminggu sekali buang sampah, bisa seperti demikian. Tapi semua orang sepakat, sampah itu adalah sesuatu yang tidak baik, harus dibuang. Mengapa demikian? Karena sampah itu menimbulkan sekali banyak bibit penyakit. Sampah itu membawa juga akan binatang-binatang pembawa kuman dan pembawa penyakit, seperti nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus. Rumah yang ada makanan dan sampahnya tidak segera dibuang akan mengundang lalat, kemudian semut juga, nyamuk, kecoa, dan tikus, bahkan juga binatang-binatang lain. Kita berbicara tentang bagaimana membuang sampah kehidupan. Dalam kenyataan pun, membuang sampah di alam nyata pun, di alam yang kita tiap hari lakukan, maka seringkali ada hal yang kita bisa alami, khususnya pada saat-saat hari raya yang besar sekali. Bagaimana pegawai-pegawai pembuang yang biasa membuang sampah di rumah kita masing-masing. Sebut saja, dia beristirahat sejak kerja 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu. Kita baru kelabakan bagaimana membuang sampah. Barulah kita yang melakukan buang sampah ke tempat pembuangan sampah. Berbicara tentang sampah kehidupan, apa yang firman Tuhan katakan? Sampah kehidupan itu adalah kehidupan manusia lama. Yang firman Tuhan katakan, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi orang yang punya hidupnya seperti demikian akan menghasilkan karakter-karakter yang disebut dengan kedegilan hati, pikirannya sia-sia, lalu kemudian hatinya tumpul. Yang dilakukannya kalau kita baca kepada ayat-ayat berikut adalah kecemaran, yang dilakukannya adalah nafsu yang menyesatkan, dan yang dilakukannya juga adalah perbuatan-perbuatan dosa, perkataan kotor, mensuka memfitnah, kemarahan, pertikaian. Pada ayat yang ke-31 dikatakan itu semua dilakukan oleh mereka. Mencuri juga, kemudian menjadi orang yang suka pemarah, pendendam. Ini adalah sampah kehidupan. Kalau kita tidak percaya sahabat perjalanan, coba kalau kita punya saja hal-hal negatif di pikiran dan hati kita, kebencian, marah, lalu hawa nafsu, apa yang terjadi? Itu menjadi sampah kehidupan, mengotori rohani kita, mengotori perasaan dan pikiran kita. Lalu tatkala itu sudah menjadi pikiran kita dan kita nyatakan dalam kehidupan kita, merusak hubungan kita. Bagaimana mungkin kita bisa berumah tangga dengan baik kalau yang keluar adalah kata-kata kotor? Bagaimana kita mungkin bisa berumah tangga dengan baik kalau kita menjadi seorang yang pemarah? Dan firman Tuhan katakan, marah itu kita harus buang pada ayat 26 dan 27. Sebelum matahari terbenam, buanglah marah. Ada sebuah lelucon dan jok mengatakan, ya Tuhan, aku ini marahnya belum selesai. Dan firman-Mu berkata, aku harus menyelesaikan marahku sebelum matahari terbenam. Aku berdoa kepada Tuhan, marahku belum selesai Tuhan, mohon mataharinya jangan terbenam dulu. Setelah aku selesai marah, baru mataharinya terbenam. Apakah ini permintaan supaya mataharinya tetap ada di tempatnya dan tidak boleh terbenam? Itu jok, sifat manusia seperti demikian.
Dan itu adalah sampah kehidupan. Itu yang firman Tuhan katakan, semua yang buruk-buruk tadi yang disebutkan itu adalah sebuah kehidupan tindakan bodoh yang hidupnya sia-sia, tidak mengenal Allah, pengertiannya gelap, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah, dan kebodohan dan kedegilan hati mereka dan ketumpulan hati mereka yang menguasai mereka. Jadi orang-orang yang hidup seperti demikian, dia akan jauh daripada apa yang namanya itu hidup berjalan dengan Tuhan. Tatkala orang hidupnya jauh dari Tuhan, maka yang dilakukannya adalah sampah-sampah kehidupan tiap hari. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang rusak, sesuatu yang bau, sesuatu yang membawa bibit penyakit, kotor, tidak estetik, tidak indah dipandang, mengotori udara, mengotori tanah, mengotori air. Sampah bukankah seperti demikian? Dan mengandung banyak sekali limbah-limbah yang kotor. Tatkala kita berbicara bagaimana hidup yang bersih, tatkala kita berbicara bagaimana hidup kemudian yang suci, tatkala kita berbicara bagaimana hidup yang benar, maka ilustrasi yang lebih memudahkan kita adalah, maka pikirkanlah tentang sampah. Semua yang buruk itu adalah sampah, dan semua yang buruk itu yang namanya sampah harus kita buang secepat mungkin. Jangan dibuat menginap. Itu yang firman Tuhan katakan. Kami sekeluarga punya kebiasaan, sebelum istirahat malam, semua sampah-sampah yang ada di rumah itu harus dibawa keluar. Tidak ada yang namanya sampah menginap, apalagi sampah basah, apalagi sampah organik, apalagi kemudian yang cepat busuk. Maka itu harus dibuang di tempatnya, di luar rumah, tidak di dalam rumah. Sehingga kalau ada bagian firman Tuhan mengatakan, engkau harus berhenti marah, engkau harus berhenti melakukan dosa, bukan berarti boleh kemudian besok harinya, tetapi dosa itu dihentikan. Semua yang buruk itu diselesaikan. Jangan ada di dalam rumahmu, jangan ada di dalam hidupmu, jangan ada dalam pikiranmu, jangan ada di dalam hatimu. Kalau hatimu, pikiranmu bersih, rohanimu bersih, maka engkau akan buang semua sampah tersebut. Dan apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiranmu, yang akan bertata di dalam hidupmu. Engkau akan diberkati oleh Allah. Hidupmu akan mengalami sukacita, hidupmu akan mengalami kemenangan, dan orang-orang di sekitarmu akan mendapatkan berkat dari perubahan hidupmu. Engkau tidak membawa sampah, tapi engkau membawa wangi-wangian, yaitu kehidupan yang memuliakan Allah. Bukankah itu bau yang wangi? Persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Jangan membawa baunya sampah dalam hidupmu sendiri, yang menjadi bibit penyakit buat dirimu, yang kemudian membuat bibit penyakit juga buat orang lain yang ada di sekitarmu. Mari kita jadikan sebagai orang-orang, tiap kita masing-masing, yang suka dan pandai membuang sampah, tidak menyimpan sampah, tapi mengubah setiap kehidupan kita masing-masing, menghasilkan sebuah kehidupan, perbuatan, kata-kata, pikiran, dan hati, yaitu sebuah persembahan yang harum kepada Allah, dan bukan kehidupan yang busuk, yang dicerca, yang kemudian dikritik oleh Allah untuk kita tinggalkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami belajar agar kami membuang sampah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Buanglah sampah dalam kehidupanmu.